Museum 10 November. Museum 10 November adalah sebuah museum yang didirikan untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan dalam peristiwa pertempuran Surabaya. Museum ini dibangun pada area Monumen Tugu Pahlawan yang lebih dulu didirikan pada 10 November 1951. Museum 10 November didirikan atas usulan Insinyur Soekarno yang mulai dibangun pada 10 November 1991 dan selesai pada 19 Februari 2000, kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia keempat. Koleksi museum. Koleksi Museum 10 November sangat beragam. Barang-barang peninggalan tersebut tersimpan dan terpajang rapi. Terdapat perlengkapan perang seperti pistol, parang, berbagai tipe bayonet, helm tempur, dan masih banyak lagi. Selain perlengkapan perang, terdapat uang zaman dahulu, bendera, dokumen-dokumen, peta, mobil Bung Tomo, radio peninggalan Bung Tomo, dan foto-foto. Koleksi utama Museum 10 November adalah suara pidato Bung Tomo, sosiodrama. Terdapat diorama yang dilengkapi audio untuk menjelaskan peristiwa peperangan yang terjadi saat itu. Selamat pagi. Kami dari kelompok PDB mahasiswa Universitas Airlangga ingin mewawancarai Masnya. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa dan pekerjaannya apa? Nama aku Cahyo, pekerjaan sekarang adalah magang interdat abdi Museum November, sekaligus sekarang masih statusnya menjadi mahasiswa. Di UNER juga atau? Ya. Oh, oke. Halo Ibu, perkenalkan aku Askar dari Universitas Airlangga. Ibu bisa memperkenalkan diri sama pekerjaannya juga, boleh? Halo, nama saya Eka Cahya Astuti, saya guru SD di SDN Kanangan 1 Solo. Boleh tahu nama Bapak Askar? Nama saya, ya, Imam. Lalu pekerjaan saya karyawan biasa. Kalau menurut Mas sendiri, bela negara itu apa sih? Ya pasti membela negara itu ya kita merasakan bahwa kita itu mencintai tanah air Indonesia, membela negara. Jadi apapun yang negara kita lakukan itu adalah kita harus bela. Itu langkah kita untuk menjaga keutuhan dan kesatuan dari adanya suatu bangsa yang namanya Indonesia ini. Itu. Menurut Ibu, bela negara itu seperti apa sih? Untuk anak SD ya, bela negara itu yang pertama adalah mengajarkan mereka disiplin, itu yang utama. Yang kedua, toleransi sesama teman, saling membantu, menolong. Dan untuk saat ini yang lagi tenar kan lagi ada perundungan dan lain sebagainya, itu yang perlu kita cover terlebih dahulu. Di situ nanti mereka terbentuk karakter yang bisa saling support dan saling melindungi satu sama lain. Kira-kira gimana cara kita untuk mewujudkan cinta tanah air? Masalah cinta tanah air bisa dari contoh kecil yang menggunakan produk dalam negeri. Itu contoh kecil. Selain itu juga banyak. Mungkin bisa juga selain produk-produk lokal kita gunakan, kita bisa keliling. Kita harus bisa keliling ke Nusantara. Ya, minimal kita tahu sejarah negeri kita sendiri. Yang pasti kita harus mentaati peraturan sebagai diri sendiri kepada negara. Kemudian kita nggak perlu yang perang-perang gimana dulu ya. Yang pasti kita harus rajin belajar dan berinvestasi untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan sejenisnya sesuai apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Itu tujuan kita semua. Seperti itu. Terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oh gitu. Terima kasih ya, Bu. Bela negara dan cinta tanah air merupakan wujud dari kebanggaan dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Namun, generasi muda Indonesia telah mengalami krisis paham bela negara yang menyebabkan kurangnya patriotisme. Berikut ini adalah kasus-kasus akibat lunturnya sikap bela negara dan cinta tanah air.
Faktor kurangnya bela negara dan cinta tanah air. 1. Westernisasi, yaitu kondisi seseorang yang kehilangan nasionalismenya dengan meniru aktivitas kebarat-baratan seperti cara berpakaian dan gaya hidup konsumtif. 2. Kurangnya edukasi. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial juga membuat generasi muda lebih terpengaruh oleh budaya asing daripada budaya lokal. Sikap bela negara dan cinta tanah air dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, seperti melestarikan budaya Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berpartisipasi aktif dalam kerja bakti, saling toleransi. Sebagai mahasiswa, kita berperan dalam pembangunan daerah dengan mengadakan atau ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Lalu, sikap cinta tanah air yang dapat dilakukan adalah dengan bangga menggunakan produk lokal. Produk lokal tidak kalah saing dengan produk luar negeri karena memiliki keunikan tersendiri dan juga berkualitas. Tak lupa mengunjungi museum, tugu, dan tempat-tempat yang menyimpan sejarah juga merupakan implementasi dari cinta tanah air. Museum 10 November menjadi salah satu tempat yang menyimpan sejarah para pahlawan mencapai kemerdekaan Indonesia. Identitas dan jati diri bangsa dapat dikenal dan dihayati melalui pemahaman terhadap koleksi benda-benda peninggalan dan budaya di museum. Dengan melakukan ini semua, kita dapat menjaga keutuhan bangsa.